Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib, kita lanjut kajian Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala di hadis 245 dari bab 99, bab al-ghusli minal janabah. Antum ketemu nggak di itunya? Bisa baca? Ada harokat? Taib, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana bi athari muttafa amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadatsana Musaddad ibnu Musarhad hadatsana Abdullah ibnu Dawud 'an al-A'mash an Salim an Quraib hadatsana Ibnu Abbas an khalatihi Maimunah qalat wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan yaktasilu min al-janabati fa akfa al-ina'a على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا. طيب أحسنت. قال حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن قريب حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة istri Nabi SAW. Ya. Beliau bercerita, Maimunah bercerita, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan yaghtasilu bihi minal janabah. Saya menaruh untuk Nabi SAW suatu bejana berisikan air. Ghuslan, ya, untuk mandi, supaya mandi dari junub. Nah, fa'akfal ina'a ala yadihil yumna. Maka beliau akfa'a al-ina' ala yadihil yumna. Arti akfa'a enggak di sini maksudnya? Ya, akfa'a. Akfa'a itu sabba. Apa namanya? Menuangkan, ya. Jadi ina ini dituangkan ibaratnya ember, kemudian dituangin dikit gini, tapi ke tangan kanannya ala yadihil yumna. Ya, karena ketika itu nggak ada keran, nggak ada shower. Jadi sebelum tangannya dicelupkan ke bejana, maka beliau ini dulu air. Nah, kemudian faghasalaha marrataini aw thalatha. Dan beliau mencucinya 2 atau 3 kali. Itu step pertama. Step pertama mandi junub. Enggak wajib buka baju. Mandi junub tuh enggak wajib buka baju, ikhwan. Ya kan? Mandi junub apakah harus buka baju? Enggak wajib. Antum bisa nggak mandi junub sampai pakai baju? Bisa nggak? Bisa. Yang penting semuanya kena air gitu loh. Ya. Ya. Kemudian thumma sabba ala farjih. Step pertama adalah tangan kanannya dibersihin dulu. Ya. Kemudian sabba ala farjih. Kemudian beliau tuangkan air ke farjnya. Ya. Kita pakai gayung, tuangkan bisa, atau pakai shower ke farjinya, ke kemaluan depan. Fa ghassala farjahu bishimalih. Kemudian step berikutnya mencuci
kemaluannya dengan tangan kirinya. Ketika dimutlakan farj di sini masuk ke dalamnya batang zakar dan juga bagian pelirnya. Masuk semua itu. Karena ibrahnya itu di pembersihan daripada hal-hal yang merupakan najis atau kotoran. Karena di bagian itulah ya seseorang jima dan bercampur dengan air mani dan seterusnya, air madhi dan seterusnya. Ya. Jadi itu step-stepnya dulu ya. Jadi pertama tangan dicuci dulu, kemudian kemaluan. Ya, tangan cuci, kemudian kemaluan dengan cara baik disab, yaitu dengan shower atau dengan gayung diairin atau gimana ya. Lalu dicuci kemaluannya ya tanpa sabun. Thumma daraba biyadihi al-ardha faghasalaha. Kemudian karena dia habis mencuci kemaluannya, maka kemudian beliau daraba tuh gini. Peperin gitu, bahasa kita peperin bekas cuci kemaluan. Sampai dalam riwayat lain disebutkan sampai salah satu istri Rasulullah SAW mengetahui letak khusus beliau biasa meperin tangan kalau saat mandi junub. Ya, daraba biyadihi al-ardha di sini yaitu dipeperin maksudnya. Ya. Dan sekarang itu bisa di handuk. Enggak mesti harus di bumi, maksudnya. Ya ini kita lihat ilatnya ikhwan, enggak mesti gerakannya itu harus habis ini harus ke bumi. Dan buminya itu harus berupa tanah. Ya tambah kotor kalau sekarang. Maksudnya di sini peperin ke tempat mana yang membuat tangan itu bersih dari kotoran-kotoran yang dari kemaluan atau dari kemaluan. Faghasalaha, setelah dipeperin, beliau mencuci tangan kirinya. Thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Kemudian beliau mencuci kumur-kumur, istinsyaq, membasuh wajah dan tangan. Thumma sabba ala ra'sihi wa jasadihi. Ini perhatikan. Ini kan beliau dalam kondisi wudu nih, mau lagi wudu nih, seperti kumur-kumur, istinsyaq, istinthar, membasuh wajah, kan rangkaian wudu nih. Kemudian membasuh tangan. Thumma sabba ala ra'sihi wa jasadihi. Kemudian beliau menumpahkan air ke kepalanya dan jasadnya. Dalam riwayat lain dimulai dari kanannya, kepala kanan, kemudian kiri, kemudian tengah 3 kali. Ini berarti dia mengguyurkan air ke kepalanya. Taib. Bisa juga sabba ala ra'sihi di sini khusus kepala saja, kemudian baru jasadnya. Nah, ke kepala itu bisa dengan satu sok kayak gini, atau minin kepala dan diarsir semuanya sampai manbatus sya'ar itu juga kena. Tempat tumbuhnya rambut juga kena. Artinya maksudnya di sini adalah sampai betul-betul tidak ada yang tersisa terhadap basahan. Jadi semuanya harus basah. Kepala, wajah sadihi, baru kemudian jasadnya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya rangkaian wudu yang dilakukan di awal-awal mandi junub itu hanya sampai kepala. Setelah itu antum silakan bebas banyak-banyak, karena sebagian ulama berpendapat bahwa kaki itu diakhirkan. Paham nggak maksudnya? Coba Rega, antum peragakan mandi junub di sini. Ada keran tuh situ. Dan anak nggak mau lihat, na'udzubillah min dzalik. Nggak ada enak-enaknya kayaknya. Ya. Saya pindah tempat. Hah? Setelah mandi itu pindah tempat baru cuci kaki. Bisa iya kayak gitu, ada yang berpendapat begitu. Karena sesuai dengan hadis, makanya nanti akan ada sebutan itu matanaha nahiyatan. Berpindah tempat. Iya.
Kalau memang antum mau ikutin gerakan persis itu fadl. Cuman nggak harus baku seperti itu. Artinya kalau nggak melakukan itu antum tetap sah. Lah antum mandi junub nyemplung di kali yang suci aja. Kalau niatan mandi junub jadi mandi junub walaupun nggak ada melakukan seperti ini. Ya mandi junub untuk ibrahnya adalah pensahannya itu adalah semua air itu masuk melewati ke bagian semua tubuh. Itu ibrahnya. Oke, jadi thumma sabba ala ra'sihi wa jasadihi. Nah, kalau jasadnya bagian tubuhnya, jasad ini bagian tubuh ya, kepala sampai sini, kaki, tapi nggak sampai bawah, nggak mesti sampai bawah. Baru kemudian thumma tanaha nahiyatan. Ya, tanaha nahiyatan ini yang tadi antum bilang. Yaitu berpindah tempat. Jangan jauh-jauh. Geser sedikit, jangan jauh-jauh, pindah tempatnya keluar, kemudian enggak usah. Ya. Faghassala rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Ini seolah-olah kalau beliau memang diawali wudu, maka bagian kaki itu diakhirkan. Dan karena sudah sempurna semuanya kena air, maka Maimunah berkata, "Fanawaltuhul mindila falam ya'khudhu." Aku sediakan buat beliau mindil. Mindil ini apa? Handuk. Disediakan handuk, falam ya'khudhu. Beliau tidak mengambilnya. Ini menunjukkan bolehnya kita tidak mengambil handuk yang disediakan istri. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam tidak harus handukan setelah mandi. Tapi risih kadang-kadang. Iya. Cuman sih kalau mandinya tuh benar pakai sabun dan airnya kan langsung turun gitu, tanpa handukan insya Allah nggak apa-apa. Ya enggak? Kadang-kadang handuk masih di luar. Ya. Kemudian pengen minta bantuan istri, sayang tolong dong ambil handuk di luar, ternyata masih jomblo. Lupa dia kalau dia belum punya istri. Di hadis ini juga ada petunjuk bahwasanya di antara khidmah istri kepada suami adalah mengambilkan handuk untuk suaminya. Hal-hal yang sifatnya mungkin seolah-olah remeh gitu, tapi itu bernilai. Ya, bernilai. Berkhidmat pada suami dalam hal yang ma'ruf itu pahalanya besar. Dan itu adalah kebaikannya perempuan di situ, ya kawan. Dan itu tidak bisa didapat oleh perempuan wanita karir. Nggak bisa didapat. Iya. Pahala besar itu tidak bisa didapat oleh perempuan wanita karir. Wanita yang mengejar karir. Apalagi wanita kurir. Lebih capek lagi, nggak sempat untuk melayani suami, lebih melayani paket. Wa ja'ala yanfudul ma'a an jasadih. Apa makna yanfudu? Nafadha yanfudu. Coba terjemahan. Ini terjemahan yang tepat. Nafadha. Iya, mengibaskan, membersihkan. Beliau kibas-kibaskan gini. Ya. Jadi enggak pakai mindil. Gitu. Sehingga airnya kan jatuh-jatuhan. Ya. Fa dzakartu dzalika li Ibrahim, maka aku berkata hal tersebut kepada Ibrahim. Ya. Di sini Ibrahim ini siapa, ikhwan? Ini perkataan dari Abu Dawud, ya. Fa dzakartu dzalika Ibrahim. Yaitu Ibrahim an-Nakhi, Ataib. Dan ini yang mengatakan fa dzakartu dzalika li Ibrahim, itu yang mengatakan adalah
Sulaiman al-A'mash ini. Al-A'mash ini Sulaiman. Al-A'mash perawi, ya. Aku mengatakan hal ini ke Ibrahim An-Nakhai. Maka berkata Ibrahim An-Nakhai, kanu la yarawna bil mindili ba'sa. Ini di zaman sahabat enggak masalah pakai mindil, pakai handuk, enggak masalah. Walakin kanu yakrahuna al-'adah. Tapi mereka para salaf itu membenci terbiasa pakai handuk. Iya, handukan membencinya. Paham mereka? Jadi antum nanti mandi kadang-kadang jangan pakai handuk. Semua baju kamar mandi gitu. Hah? Semua baju kamar mandi. Emang antum biasanya nggak bawa baju kamar mandi? Iya. Bujang ya? Iya bujang. Enggak, antum bawa baju lah, baju ganti ke kamar mandi kalau memang mau ganti baju. Sama anduk boleh. Kalau nggak ada anduk ya udah. Langsung. Dan langsung ya, tapi kering-keringkan dulu terus habis itu pakai baju. Jadi salaf itu mereka kurang suka terbiasa pakai handuk, membiasakan dia pakai handuk. Kadang-kadang pakai handuk, kadang-kadang enggak, gitu loh. Seperti itu. Ya. Oke. Tapi nggak apa-apa pakai handuk, kalau nggak pakai handuk sama, semuanya nggak masalah insyaallah. Ya, mungkin kalau misalnya pakai handuk bisa lebih bersih kali, bisa mungkin nggak, karena keluar kalau dalam keadaan basah kuyup, atau pakai baju tapi lembab nanti jadi kan mungkin jamur, takutnya gitu. Tapi ala kulli hal kalau memang antum membiasakan kadang nggak pakai handuk ya nggak masalah. Ya, taib. Kanu yakrahuna lil 'adah. Ini juga kata Abdullah, kata Musaddad. Ya. Hakadha huwa walakin wajadtuhu fi kitabihi. Taib, ahsant. Tafadhal. أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله حدثنا حسين ابن عيسى الخراساني حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما لا أم لك La umma. لا أم لك لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. أحسنت. Anda nggak tahu kenapa tiba-tiba batuk ini. Qal, enak banget untuk buka-buka, wih. Wih, siapa tuh? Udah gitu gua dia minum sendiri. Jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillah. Anda nggak tahu tiba-tiba ini loh. Qadarullah. Hadatsana Husain bin Isa al-Khurasani, hadatsana Ibnu Abi Fudayk, an Ibni Abi Dhi'b, an Syu'bah, Syu'bah al-Hajjaj rahimahullah. قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار. Ibnu Abbas kalau beliau mandi junub, beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 7 kali. Nih, gayung atau bejana diginiin. Ini tangan kiri.
Kebalikan dari Nabi SAW yang tadi. 7 kali. 7 kali. Thumma yaghsilu farjahu. Membasuh farjinya. Tapi ini dhaif, ikhwan. Ini dhaif. Ya. Dan zahirnya sepertinya ini munkar gitu loh. Kenapa? Karena bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW tadi tangan kanannya yang dibersihkan. Kalau ini malah tangan kiri yang dibersihkan. Dan langsung mencuci farjnya. Fanasiya marratan kam afragh. Kemudian lupa berapa kali ya afragha, berapa kali menuangkan. Fasa'alani kam afraghta, kam afraghtu, tadi saya berapa kali ya udah nuangin ya. Maka aku bilang saya nggak tahu. Dan ini sepertinya keadaan kita antara Syu'bah dengan Ibnu Abbas. Ada putus sanadnya, ya. Putus, dan juga khawatirnya ini hadits munkar karena seolah-olah bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW tadi. Walaupun nanti akan diklaim oleh Ibnu Abbas bahwa itu perbuatan Nabi seperti itu, gitu loh. Wallahu alam. Tapi ada inqita'us sanad di sini. Ada terputus sanadnya. Ana belum lihat takhrijnya dan sebab tad'if oleh Syekh Albani rahimahullah terhadap hadis ini. Wa ma maka la adri, saya enggak tahu berapa udah nih. Maka berkata kemudian kata Ibnu Abbas, la ummalak. Ini kalimat ya, sebenarnya kalimat pengingkaran ya. Kalau bahasa kita diterjemahkan harfiah enggak ada, ikhwan. Diterjemahkan harfiah apa? Enggak ada ibu ya kamu ya, gitu. Tapi itu enggak nyambung, bukan itu maknanya gitu loh. La ummalak tuh gimana sih kamu? Nah, gitu. Ya. Jadi nanti kalau Alwi kerja mana di gudang, antum kerjanya enggak beres, saya bilang la ummalak. Kata Alwi bilang, barusan tadi malam Pak Ustaz anak nelpon. Ya enggak gitu. La ummalak di sini sih gimana sih kamu? Gitu. Payah kamu nih. Gitu, ya. Ada kadang juga ada la abalaka, bisa dua, la ummalak bisa la abalaka. Wa ma yamna'uka an tadri? Kok bisa enggak tahu kamu gitu loh. Ya. Nah, ini juga siapa yang kepada siapa dia mengatakan ini juga enggak tahu nih. Enggak mungkin kepada Syu'bah. Ya. Jadi enggak ada yang berani, sama Ibnu Abbas kan sahabat, masa ada tabi'in bilang sahabat bilang teman, gimana sih kamu? Kok nggak tahu sih, saya udah berapa kali tadi udah nuangin ke tangan kiri. Nggak mungkin tabi'innya kemudian bilang, lah bukan urusan saya, kan bapak yang di junub gitu. Ya nggak kayak gitu kan, nggak kayak gitu. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berwudu dengan wudunya menuju seperti wudu salat, wudunya orang salat. Tsumma yufidu ala jildihil ma. Kemudian beliau membasuhkan mengarsir seluruh kulitnya dengan air. Kemudian berkata, hakadza kana Rasulullah SAW yatatahhar. Begini Rasulullah SAW bersuci. Bismillah. Maksudnya dari mandi junub, bersuci dari junub. Fadhal, iqra. Ahsanallahu ilaikum. وقال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا أيوب ابن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. طيب أحسن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر كانت الصلاة 50. Dulu salat itu 50 kali. Dulunya seperti asalnya seperti itu tadinya. Di zaman Bani Israel begitu. Wal ghuslu minal janabati 7 mirar.
Dan mandi junub itu 7 kali. Wa ghuslul bauli min ats-tsaubi 7 mirar. Membersihkan pakaian dari kencing itu sampai 7 kali dulunya. Masya Allah. Falam yazal Rasulullah SAW yas'al hatta ju'ilatis salatu khamsan. Maka syariat tadinya di Isra Mi'raj tadinya seperti itu. Rasulullah kemudian minta lagi sama Allah sampai akhirnya diringkas salatnya jadi 5 saja, bukan 50. Dan ghusl minal janabah marrah. Mandi junub hanya sekali saja. Tadinya kan mandi junub berapa? 7 kali, Masya Allah. Lebih capek mandinya daripada junubnya, ikhwan. Iya. Tapi alhamdulillah ini syariat ini samhah dan ringan bagi kita, alhamdulillah. Wa ghuslul bauli min ats-tsaubi marrah. Ya, mencuci pakaian daripada kencing juga hanya sekali, tidak harus 7 kali. Baik. Tapi hadis ini dhaif. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hadatsana Nasr ibn Ali, hadatsani al-Harits ibn Wajih, hadatsana Malik ibn Dinar, ani Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Qala Abu Dawud al-Harits ibn Wajih hadithuhu munkar wa huwa dha'if. Sini hadatsana Nasr bin Ali, hadatsani al-Harits bin Wajih. Abu Dawud sendiri mengatakan al-Harits bin Wajih hadithuhu munkar wa huwa dha'if. Dari Malik bin Dinar an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Sesungguhnya di setiap helai rambut itu ada junubnya. Gitu loh. Faghsilus sya'ra wa anqul bashar. Maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Ini hadis munkar. Karena perawinya munkar. Dhaif. Taib. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Hammad, akhbarana Atha ibnu Sa'ib an Zadhan an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila biha kadha wa kadha minan nar. Qala Ali famin thamma 'adaitu ra'si thalatha wa kana yajuzzu sya'rah. Yajizzu. Baik. Ini juga hadis yang dhaif. Ini semua yang kita pelajari dhaif semua ini. Kecuali hadis yang pertama kita pelajari tadi, itu hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Ahmad, akhbarana Atha bin As-Sa'ib an Zadhan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Siapa yang meninggalkan satu helai rambut saja dari badan kita nih pas saat mandi junub, tidak kena itu satu helai saja, maka akan terancam begini-begini di neraka. Ini seolah-olah ini adalah dosa yang sangat besar. Ya. Maka berkata Ali, famin thamma, sejak saat itu adaitu ra'si. Famin thamma adaitu ra'si, famin thamma adaitu ra'si. Maka sejak itu aku pun adaitu, yaitu fa'altu. Adaitu tuh seperti ini ya, musuh gitu loh, musuh ke musuh. Saya selalu ngintai gitu loh, paham nggak? Jadi dari kata adu, musuh. Ada yu'adi itu saling mengintai musuh, musuh yang saling mengintai musuh. Namanya musuh itu kan, kalau antum kalau lihat kucing teritori sini sama kucing teritori luar datang, kan diem dia tuh, ya kan? Oh. Itu musuh sama musuh, gerak sedikit itu udah merupakan sesuatu yang diperhatikan gitu. Baru gerak kaki doang, gitu doang udah langsung gitu.
itu musuh sama musuh. Artinya sangat diperhatikan. Sejak saat itu aku sangat-sangat memperhatikan rambutku ketika mandi junub. Itu maksudnya. Maksud dari ada itu. Wa kana yajizu sya'rahu. Jiz yaitu qassu sya'r. Ketika itu langsung dia apa? Memotong rambutnya, memendekkannya karena khawatir kalau mandi junub ada yang nggak kena dengan air. Tapi hadis ini dhaif dan tidak perlu sampai segininya kita demi mandi junub. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri kadang punya rambutnya sampai sebahu. Taib terakhir, fadhal. Bab terakhir. Bab dan hadis terakhir. Assalamualaikum. Waqal babun fil wudu'i ba'da al-ghusli. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad an-Nufaili, hadatsana Zuhair, hadatsana Abu Ishaq 'an al-Aswad 'an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghada'i wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'da al-ghusli. Bab fil wudu' ba'da al-ghusl, tentang wudu setelah mandi. Apakah wudu lagi? Nah, haddatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili, haddatsana Az-Zuhair, ini hadis yang sahih. Haddatsana Abu Ishaq 'an al-Aswad 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadah. Rasulullah SAW mandi junub ya maksudnya, dan salat 2 rakaat wa salatul ghada ya salat fajar. Salat 2 rakaat qabliyah dan kemudian salat subuh. Wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl. Dan aku tidak melihat beliau itu melakukan suatu wudu pun setelah beliau mandi, jadi langsung salat setelah itu. Dalam hadis lain riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya dari Aisyah juga, tapi dengan lafal kana Rasulullah SAW la yatawaddau ba'dal ghusli. Rasulullah SAW tidak wudu setelah mandi junub. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kana Rasulullah SAW la yatawaddau min atau ba'dal ghusli minal janabah. Beliau tidak wudu setelah mandi junub, enggak wudu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini merajihkan pendapat ulama yang mengatakan bolehnya seseorang tidak wudu setelah mandi junub. Langsung salat habis itu tafadhal. Ya. Begitu. Salam, Masya Allah. Baik banget antum. Hah? Laisa minni. Hada faqat. Miskin banget bahasanya. Hada faqat. Hah? Hada minni. Iya. Hakadha minni. Hada faqat khalas. Anta ta'kul faqat ya. Ya khalas idzan kadzalik. Ya kan, ya khalas idzan kadzalik artinya apa? Ya udah kalau gitu, ya khalas idzan kadzalik. Nahnu na'kul ba'da hadza kan? Ya khalas. Anta limadza anta ta'ti maratan ukhra ila huna? Hah? Anta ja'i'? Anta arafta bi anna hunaka ta'am? Lam ta'rif min qabl. Masya Allah. Jazakumullah khairal jaza Pak Dede. Oke. Jadi Nabi SAW tidak melakukan wudu setelah mandi junub. Ya, sehingga antum jangan merasa bersalah. Dan ini karena ada dua hal. Imma karena satu, Rasulullah SAW sudah wudu. Ya. Atau karena yang dua, karena mandi junub itu menghilangkan hadas akbar, sehingga hadas asghar udah otomatis hilang. Dan dua-dua ilat ini sahih. Adapun ilat pertama karena sudah ada wudu sebelumnya. Nah, ini sebagai yang begitu sunnah wudu pas mandi junub, ini berarti khalas, antum tenang, khalas. Karena Rasulullah SAW seperti itu.
Tapi bagaimana dengan yang tidak menunaikan sesuai sunnah di mandi junubnya, tapi sah? Artinya dia misalnya mandi junub langsung pakai shower semua langsung tanpa ada wudu-wuduan. Maka apakah setelahnya setelah mandi junub itu selesai, apakah dia wudu lagi? Maka boleh juga tidak wudu karena ada ilat kedua, yaitu ilat bahwasanya hadas besar itu lebih besar. Kalau hadas besar sudah dihilangkan, maka secara logika dan secara perbuatan Nabi SAW hadas kecil tidak perlu dihilangkan lagi, ya, karena sudah khalas, sudah treatment hadas besar sudah sudah mencukupi, ya. Seperti itu ikhwan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sehingga ketika antum tidak wudu lagi setelah mandi junub, antum tenang karena sudah ada dalilnya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.